Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini. Seperti biasa, sebelumnya izinkan kami untuk menyapa para sedulur semua dimanapun saja Anda berada. Semoga para sedulur pada kesempatan kali ini senantiasa berada dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan juga semoga rezekinya diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang baik, dan yang berkah. Dan juga semoga senantiasa berada dalam naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini akan mempersembahkan sebuah konten yang berkaitan dengan fenomena di akhir zaman, yaitu kami akan mencoba mengungkap tanda besar, salah satu tanda-tanda besar dari hari kiamat, yaitu dengan adanya kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Tentunya kami akan mengungkap dengan cara melihat dari sudut pandang gaib dengan cara mediumisasi. Seperti biasa, kami ingatkan, jangan terlalu dipercaya informasi-informasi dari makhluk gaib. Kita mesti sharing dan saring terlebih dahulu, karena kebenaran yang mutlak itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan ini sebagai gambaran, pelajaran, sehingga kita dapat meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kita melakukan mediumisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas keputusan yang terjadi, tolong bantu saya, bentengi diri saya dan dapat menjadikan ayat yang pernah pasti ada tembus dan tidak. Apabila ada penyusup atau penyerang atau yang ingin memberikan informasi palsu secara anti seolah seluruh anda yang dapat terwujud semua Allah. Apabila ada yang ikut andil atau ikut campur dalam mediumisasi secara otomatis hancur mendapat. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Izin sang yang cahaya ini, tolong bantu saya untuk menarik makhluk gaib yang mengetahui tentang adanya Ya'juj dan Ma'juj. Saya minta yang asli berapapun lapis yang tertembus dan yang sudah diizinkan oleh beliau Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dari golongan apa ini? Saya dari bangsa jin yang sudah hidup puluhan ribu tahun. Orang mengenal namanya dengan sebutan Jin Purba. Jin Purba. Tapi punya nama? Ya, saya pun yang sudah diberikan oleh beliau, Sang Yang Cahaya.
Ya, kalau boleh tahu siapa namanya? Saya diberikan nama oleh beliau dengan sebut Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar. Berarti si Eyang ini yang memuslimkan beliau. Ya, Mohon maaf, saya ingin Eyang bersahadat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Kalau boleh tahu, tadi Eyang sedang tugas di mana? Saya bertugas di bawah bumi. Lalu tugas Eyang itu apa? Ya, saya menjaga makhluk-makhluk yang ada di dalam. Ini mohon maaf, apakah tadi Eyang sedang tugas tadi ditarik ke sini? Ya, saya sedang bertugas beserta pasukan-pasukan saya. Gitu ya, mohon maaf Eyang, kami telah mengganggu Eyang. Kami ingin tahu dan ingin bertanya, salah satu tanda dari kiamat besar itu adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Mungkin Eyang tahu, tolong ceritakan ya. Ya, Apakah itu yang Eyang jaga? ya salah satu di antaranya seperti itu. Saya beserta para pasukan yang lain. Tapi penguasa-penguasa jin dari pengikut beliau yang ada di bawah bumi ini, bukan hanya saya saja. Ya. Saya adalah salah satu penguasa bumi yang ada di bawah bumi. Salah satu. Ya. Ya, saya bertugas untuk menjaga semua yang ada di dalam, termasuk salah satu di antara makhluk yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Ya, tadi kami sedang bertugas, kami menjaga. Tiba-tiba saja ada sesosok cahaya yang menghampiri kami, dan cahaya itu mengucapkan salam kepada kami. Ya, untuk kesediaannya hadir didatangkan ke sini. Mohon maaf ya kalau kami mengganggu, kami cuma ingin tahu tentang Ya'juj dan Ma'juj itu. Baiklah, saya akan memberikan beberapa informasi tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya, makhluk itu adalah makhluk perusak di atas muka bumi ini pada awal. Ya, makhluk itu dibenamkan beberapa ribu tahun yang lalu oleh sosok manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yaitu oleh beliau Nabiullah Zulkarnain, Zulkarnain. ya, dengan Nabi Khidir alaihi salam. Manusia pilihan Allah itu, mereka telah memenjarakan makhluk yang bernama Yajus dan Majus ini karena selalu melakukan kerusakan di atas muka bumi. Itu pun atas perintah dari Allah Subhanahu. Makhluk itu memang dari golongan kalian. Golongan manusia. Ya, Bentuknya jadi seperti manusia. ya seperti manusia, tapi lebih buruk Buruk. dari kalian. Satu sosok memiliki postur tubuh yang tinggi besar, dan satu sosok lagi memiliki tubuh yang kerdil. Lalu yang tubuhnya besar, tinggi besar itu siapa itu? Ya, itu ya itu Oh ya, Jud. kecil itu. Oh gitu. Ya, mereka dipenjarakan di bawah. Ya, kenapa mereka berada di bawah? Pada awalnya mereka itu dipenjarakan. Pada awalnya mereka itu berada di atas muka bumi. Kemudian mereka dipenjara secara gaib, Gitu. ya, oleh beliau. Siapa beliau itu? Ya, Nabi Allah Zulkarnain sama Nabi Khidir. Oh gitu. Tapi suatu saat nanti, kalau sudah waktu tiba, mereka pun akan dikeluarkan. Dikeluarkan di atas muka bumi. Ya kalau mereka itu dikeluarkan, terus mereka tuh mau ngapain? Mereka akan melakukan kerusakan di mana-mana. Mereka hidup ribuan tahun. Iya. Mereka pun biasa seperti manusia, dan memang manusia melahirkan, tapi mereka itu memiliki umur yang panjang. Semakin lama mereka semakin bertambah banyak, dan nantinya mereka akan keluar sebagai menuntut balas kepada seluruh umat manusia, dan mereka akan membinasakan manusia yang terlibat oleh mereka dimanapun saja mereka, tanpa ampun. Kalau boleh tahu yang itu sekarang ini Ya'juj dan Ma'juj itu ada di mana? Mereka ada di dalam bumi 10. Oh, ada di bumi 10. Ya, mereka tinggal di sana sebagai tanda hukuman. Ada juga yang di 8.
Lalu Ya'juj dan Ma'juj itu apakah juga punya istilahnya ibu dan bapak hingga akhirnya lahir Ya'juj dan Ma'juj itu? Ya, seperti kalian, mereka itu melahirkan. Lalu bapaknya siapa sama ibunya? Tidak perlu diceritakan lagi. Gitu. Karena takut menjadi fitnah. Ya. Lalu bagaimana biar manusia itu selamat dari Ya'juj dan Ma'juj? Yang bisa menyelamatkan manusia hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hanya mengikuti ajaran di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari utusannya nanti, yaitu Imam Mahdi. Hanya mereka lah yang diselamatkan. Jadi yang pengikut Imam Mahdi yang diselamatkan gitu? Ya. Karena itu semua adalah ujian bagi umat di akhir zaman. Sehingga yang terpilih nantinya dari golongan Imam Mahdi itu yang memiliki tingkat keimanan yang tinggi dan tingkat keikhlasan yang tinggi, yang benar-benar murni menjadi pengikut beliau. Itu ujian bagi pengikut beliau, tapi adab bagi para pendosa. Lalu pengikut Imam Mahdi itu yang seperti apa? Kalau boleh tahu. Ya, pengikut beliau itu kebanyakan dari manusia biasa, tapi memiliki tingkat keimanan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sekarang ini sudah ada pengikut Imam Mahdi? Ya, sudah ada. Tandanya seperti apa itu? Ya, dari golongan kami hanya melihat cahaya-cahaya. Lalu kapan itu kalau boleh tahu Ya'juj dan Ma'juj itu keluar? Ma'juj itu akan keluar setelah terbunuhnya Dajjal anakullah itu. Setelah terbunuhnya Dajjal. Ya, dia akan keluar. Sekarang dia sedang di penjara di bawah bumi. Mereka itu berada di bawah bumi Nusantara. Di bawah bumi Nusantara. Sebagian besarnya ada di bawah bumi Nusantara. Yang lainnya ada di belahan bumi yang lain. Begitu. Mereka pun terus berusaha untuk mendobrak saat ini. Ingin keluar begitu? Ya, ingin keluar dari tempat itu. Tapi selama mereka tidak menyadari bagaimana cara keluarnya, mereka tidak akan mampu untuk menembus dinding-dinding lapisan bumi itu. Sampai Allah mengizinkan dan membuka hati mereka, sehingga mereka mengetahui bagaimana caranya keluar dari dinding-dinding lapisan bumi itu.
sudah dibuat oleh para pilihan Allah itu. Maka nanti atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka keluar dengan sendirinya. Kalau boleh tahu Eyang, apakah masih lama itu ya masih keluar? Itu rahasia Allah, tapi kami memandangnya tidak akan lama lagi. Mereka akan menghancurkan semuanya. Ada lagi yang Ya, bersiap-siaplah kalian akan kedatangan mereka. kalau boleh tahu apa yang harus saya persiapkan ya sebagai manusia? Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang dapat melindungi kalian. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan ya. Ya, perlu kalian ketahui sebagian besar mereka ada di bawah bumi Nusantara ini. Mereka dikelilingi Tembok di ya tembok itu adalah lapisan dari bumi lapisan dari bumi. yang disebut ada yang dikatakan cincin api itu. Cincin api. Ya, itu ada lempengan-lempengan dari lapisan-lapisan bumi itu. Jadi Ya'juj Ma'juj itu tugasnya membuat kerusakan ya. Ya, kan memang dia sudah ditakdirkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya Allah saja yang bisa memusnahkan mereka. Mereka keluar akan menuntut balas pada manusia, maka mereka memusnahkan setiap manusia yang mereka lihat tanpa ampun. Kenapa mereka itu menuntut balas ya? Ya, karena mereka dipenjarakan Oh, oleh pihak manusia. betul. Manusia pilihan Allah Ya. itu. Karena mereka tahu mereka itu sebetulnya mencari, selain mereka manusia, mereka juga mencari pilihan Allah. Itu dan sekaligus itu adalah merupakan tugas terakhir dari pilihan Allah itu. Pada Ya'juj dan Ma'juj itu. Ya, Nabiullah Khidir. Itu yang
dipertemukan nantinya. Mereka Lalu siapa nanti yang akan menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj itu? ya Nabiullah Khidir dan para nabi yang lainnya, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Mereka lah yang akan membinasakannya, bukan secara fisik, tapi memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka diturunkan kembali semua itu kepada jasad-jasad yang baru. Tapi ruh mereka lah yang masuk ke dalam jasad-jasad yang baru itu. Nabiullah Khidir sebetulnya ya beliau sudah wafat, kemudian jasadnya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dikembalikan kembali ruhnya itu kepada jasad yang baru. Seperti halnya para nabi yang lainnya. Karena seluruh para nabi dan para rasul sebelum Rasulullah, mereka menginginkan sekali menjadi umatnya di akhir zaman, agar menjadi pengikut Rasulullah SAW. Maka ruh mereka pun nantinya akan turun kembali, seperti Al-Quran yang sudah diberikan gambaran kepada kita. Maka turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, dan juga apa yang telah disabdakan oleh beliau bahwa Nabi Isa itu akan turun di akhir zaman. Sebetulnya bukan hanya saja Nabi Isa yang diturunkan pada akhir zaman ini, tapi seluruh para nabi dan para rasul, mereka ingin diturunkan dan ingin menjadi umatnya Rasulullah di akhir zaman. Dan menempati jasad-jasad yang baru. Itulah proses dari Ya'juj dan Ma'juj, sehingga nantinya mereka akan berhadapan, saling berhadapan, yang pada akhirnya Ya'juj dan Ma'juj pun mengalami kebinasaan. Tadi Eyang menyebutkan untuk memerangi Ya'juj dan Ma'juj itu tidak secara fisik, lalu dengan cara apa itu? Dengan ruhani dan orang-orang pilihan itu nantinya. Dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang pilihan itu, mereka akan binasa. Gitu. Tentunya setelah kehancuran banyak terjadi di mana-mana, itu dilakukan oleh mereka, dan pembinasaan manusia di mana-mana. Bagi umat Islam yang beriman itu adalah suatu ujian, tapi
Tapi bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah siksaan atas perbuatan mereka. Karena telah mereka pun telah melakukan atau melampaui batas di muka bumi ini. Akhirnya mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah prosesnya. Mengapa ya dan waktu itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena untuk pelajaran bagi umat manusia. Bagi yang beriman adalah ujian, bagi yang tidak beriman adalah siksa. Karena mereka telah melampaui batas, itulah sebabnya Ya'juj dan Ma'juj dikeluarkan. Kalau sudah ada perintah itu, kami pun tidak akan menjaganya, karena itu adalah perintah langsung dari Allah yang nantinya akan turun-temurun perintah itu, sehingga kami pun tidak bisa menjaga lagi. Yang menjaga itu tidaklah itu dari golongan kami, dan ada juga dari golongan cahaya. Ada lagi enggak yang akan disampaikan? Ya, saya Mungkin ada kira pesan-pesan. apa yang saya sudah sampaikan itu sekian saja. Nah, yang penting bagi kalian sebagai umat manusia, kalian jangan sampai lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan terus keimanan kalian kepada Allah. Hanya Allah lah yang memberikan keselamatan kepada kalian, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, itu saja saya bisa katakan pesan. Terima kasih ya pesan-pesannya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya kami telah mengganggu yang sedang tugas. Silahkan. Baiklah, saya akan permisi dulu Ya. dan kembali akan menjalankan tugas saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah para saudara sekalian, ya, kami telah melakukan minimalisasi terkait ya, tanda-tanda, salah satu tanda-tanda dari kiamat yang besar, yaitu kemunculannya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, tadi telah kita simak bersama. Ya, semoga ya konten ini dapat meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ya, baik kami persembahkan dicukupkan sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.